Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Gini U23 untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Ini merupakan kesempatan terakhir Timnas Indonesia dalam play-off Olimpiade 2024 Paris. Laga tersebut akan digelar hari ini 9 Mei 2024 di Markas Besar Clairefontaine, Paris, Prancis. Diprediksi, tim Garuda Muda bakal mendapatkan perlawanan yang berat, mengingat Gini U23 merupakan tim peringkat 4 di Piala Afrika 2023 dengan banyak pemain berbakat. Ini ditambah, satu pemain Indonesia dipastikan tidak akan ikut dalam skuad playoff Olimpiade 2024 yakni Justin Hubner. Hal ini membuat pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong sedih mendengar kabar Justin Hubner tidak dilepas Cerezo Osaka untuk melawan Gini. Justin memang tidak dilepas Cerezo Osaka, saya mengerti juga pihak klubnya. Tapi ini pertandingan terakhir jadi sebenarnya memang sangat sedih dan sangat disayangkan karena tidak dilepas, karena tim Indonesia ini tidak sering mendapatkan kesempatan lolos Olimpiade. Apalagi ini kesempatan terakhir lolos Olimpiade, tapi saya merasa kesulitan, sangat disayangkan, ujar ST. Masalah Timnas Indonesia U23 bukan hanya Hubner tidak dilepas Cerezo Osaka. Lini belakang tim Garuda Muda semakin keropos karena Rizky Ridho dipastikan absen karena hukuman kartu merah. Selain itu usaha PSSI untuk memanggil Elkan Bagot dari Ipswich Town juga tidak membuahkan hasil. Hanya Alveandra Dewangga pemain baru yang bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U23 untuk melawan Gini. Memang sebelum lawan Gini, jujur skuad kita kurang baik. Bisa dikatakan lini belakang hampir runtuh saat ini. Jadi dengan skuad yang ada sekarang ini kita harus bekerja keras sampai akhir supaya kita bisa mendapat hasil yang baik, kata Shin Tae-yong. Terkait Gini U23, ST menyebut tim asuhan Kaba Diawara itu punya kekuatan yang bagus. Shin Tae-yong juga tidak peduli dengan bagaimana dengan cara Indonesia bermain melawan Gini U23, selama tiket Olimpiade 2024 digenggam Indonesia. Saya analisis terus dengan video pertandingan Gini. Tim mereka sangat baik dan kuat apalagi pemain Gini banyak yang bermain di Eropa jadi tidak bisa dikatakan tim lemah. Ini hal yang cukup dikhawatirkan, akan berbeda permainan Timnas besok karena kami hanya akan fokus ke tiket Olimpiade. Saya tidak memikirkan isi pertandingan, tapi hanya akan memikirkan cara mendapatkan tiket Olimpiade. Jadi bisa saja berubah gaya pertandingannya besok, ucap Shin Tae-yong. Elkan Bagot dipastikan tidak bergabung dengan Indonesia U23 yang akan menghadapi Gini U23 dalam playoff Olimpiade 2024 Paris. PSSI coba berkirim surat kepada Ipswich Town sebagai klub pemilik, tapi tak mendapat jawaban. Elkan tidak bisa bergabung dengan Timnas U23 kali ini, kata manajer Indonesia U23, Endri Erawan. Saat ini pemain belakang yang menyusul datang ke Paris cuma ada Alveandra Dewangga. Bek asal klub PSIS Semarang itu sudah bergabung dengan tim. PSSI belum berhenti berusaha untuk mendapatkan kekuatan terbaik di lini belakang. Mereka telah berkirim surat juga kepada Cerezo Osaka agar bersedia melepas Justin Hubner, tapi tak ada jawaban. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo juga coba membantu. Dia menggunakan jalur diplomasi melalui Duta Besar Jepang di Jakarta agar melobi Cerezo Osaka. Navarone Voor, seorang pemain berpaspor Belanda yang bermain di Liga Kedua Turki bersama Bandırmaspor, menyatakan minatnya untuk menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Menurut Navarone, dirinya terbuka terhadap ajakan naturalisasi saat ini, meskipun belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan PSSI. Pernyataan ini disampaikan Navarone melalui saluran YouTube Yusanugraha. Dia mengungkapkan bahwa 2,5 tahun yang lalu, dia menerima pesan langsung dari pelatih Timnas Indonesia saat itu, Simon McManamy, namun sayangnya tidak membalasnya karena pesan tersebut terabaikan. Saya pernah mendapatkan DM dari Simon McManamy saat berkarier di Ciprus. Tapi saya baru tahu 2,5 tahun setelahnya, ujar Navarone. Navarone mengaku merasa malu karena tidak merespons pesan dari pelatih kepala pada waktu itu. Namun, dia menegaskan bahwa jika ada kesempatan untuk berbicara tentang naturalisasi, dia akan terbuka untuk mempertimbangkannya. Menurutnya, menjadi bagian dari Timnas Indonesia akan menjadi suatu kebanggaan bagi keluarganya yang berada di Indonesia dan juga sebagai cara untuk menghargai dukungan dari para supporter.
Andaikan saat itu saya balas, mungkin sudah beberapa kali tampil untuk timnas Indonesia saat ini, ujar Navarone meskipun belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan PSSI, Navarone menyatakan kesiapannya jika ada tawaran masuk terkait naturalisasi. Timnas Indonesia bisa kehilangan salah satu talenta terbaiknya yang bermain di Liga Inggris jika PSSI tidak gerak cepat untuk menaturalisasi pemain ini. Salah satu sosok yang harus cepat dinaturalisasi agar timnas Indonesia semakin kuat adalah gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu ini mulai mendapatkan tempat di Crystal Palace setelah sempat kesulitan pada awal musim. Berdasarkan catatan Transfermarkt, Jairo Riedewald bermain dalam 5 pertandingan terakhir Crystal Palace di Liga Inggris. Dia tercatat diturunkan sebagai pemain pengganti saat Crystal Palace menghadapi Liverpool, West Ham United, Newcastle United, dan Manchester United. Satu-satunya laga Jairo Riedewald absen adalah saat Crystal Palace bermain imbang melawan Fulham di Liga Inggris. Dengan membaiknya penampilan Jairo Riedewald, bukan tidak mungkin pelatih timnas Belanda Ronald Koeman akan memanggilnya. Apalagi, timnas Belanda akan mengikuti Euro 2024 sehingga bukan tidak mungkin Jairo Riedewald akan mendapat panggilan. Selain itu, Jairo Riedewald juga pernah membela timnas Belanda senior sebanyak 3 pertandingan dalam laga kualifikasi Euro 2016. Hal yang harus diperhatikan lagi adalah jika Jairo Riedewald bermain 1 pertandingan lagi bersama Belanda, maka sudah tidak bisa lagi membela Indonesia. Pasalnya dalam aturan terbaru FIFA soal perpindahan asosiasi, seorang pemain tidak boleh bermain lebih dari 3 laga kompetitif di level senior sebelum berusia 21 tahun. Bukan hanya itu, seorang pemain juga tidak bisa pindah asosiasi jika pernah tampil di kompetisi resmi senior seperti Piala Dunia, Euro, atau Piala Asia. Sementara jika hanya bermain di babak kualifikasi, maka pemain tersebut masih boleh diizinkan. Dengan demikian, maka PSSI harus segera mengurus proses Jairo Riedewald agar tidak kecolongan dari timnas Belanda.